Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat, hidayah, taufik. Kita masih mampu melaksanakan ibadah salat Jum'ah berjamaah di masjid kita tercinta ini. Kemudian salawat dan salam marilah senantiasa kita haturkan kepada sang junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, dan seluruh umat Nabi Muhammad hingga hari kiamat nanti. Izinkan khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan para jamaah sekalian, marilah senantiasa kita upayakan untuk meningkatkan ataupun mempertahankan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ketakwaan inilah yang akan kita hadap, yang akan kita gunakan kelak untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat nanti. Hadirin yang dirahmati Allah, mengawali bulan suci Ramadan, maka khatib akan membawakan sebuah khutbah berjudul minimalis untuk menggapai maksimal. Hadirin yang dirahmati Allah, pertama-tama Ramadan mengajarkan kita untuk mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala melalui zuhud. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, sebagaimana diriwayatkan dari Abil Abbas radhiyallahu anhu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, izhad fid dunya yuhibbukallah, wazhad fi ma indan nasi yuhibbukan nas. Zuhudlah di dunia, artinya kita mengambil sesuatu secukupnya di dunia. Yuhibbukallah, pasti engkau akan dicintai Allah. Wazhad fi ma indan nas, maka jangan terlalu sering kepingin apa yang dimiliki oleh orang-orang. Yuhibbukan nas, pasti engkau akan dicintai orang-orang. Hadirin yang dirahmati Allah, maka untuk mendapatkan cintanya Allah, kita dididik di bulan Ramadan ini untuk zuhud, yaitu mengambil sesuatu yang cukup saja untuk kebutuhan kita, bukan memenuhi semua keinginan kita. Bulan Ramadan menyadarkan kita bahwa sebenarnya kebutuhan kita itu tidak banyak. Makan 2 kali kita masih bisa hidup, dan selama siang kita tidak makan, tidak minum, tidak pula berwisata kemana-mana, maka kita masih berbahagia, yaitu khususnya bahagia yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu bahagia saat berbuka puasa. Nabi kita pernah bersabda, farhatan lisaim, ada 2 kebahagiaan bagi orang yang berpuasa, yaitu satu kebahagiaan ketika berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu sebenarnya ini menyadarkan bahwa kita masih tetap bahagia walaupun hidup kita minimal-minimal saja. Hadirin yang dirahmati Allah, kenapa kita perlu untuk belajar zuhud? Apa hikmah dari berpuasa ini? Karena zuhud nanti kelak akan melahirkan yang namanya qanaah. Qanaah itu merasa cukup. Maka oleh karena itu sebenarnya perasaan cukup yang benar itu bukan dengan memenuhi segala keinginan, akan tetapi merasa tidak butuh banyak hal. Hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita ingin merasa qanaah makanan yang disediakan di hadapan kita, maka caranya bukan mencicipi seluruh kuliner yang ada di kota Jakarta, akan tetapi merasa tidak butuh banyak makanan, itu akan menjadikan kita bersyukur. Oleh karena itu, kenapa di luar Ramadan kita selalu berpindah-pindah kuliner ini, kuliner itu, mencicipi restoran ini, restoran itu? Karena saat itu kita berupaya untuk memenuhi sebuah keinginan kita, makan makanan yang enak. Padahal bumbu makanan yang enak adalah rasa lapar. Itu yang akan diajarkan. Itulah yang diajarkan di dalam bulan suci Ramadan ini. Maka makanan apapun
minuman apapun, snack seremeh apapun pada berbuka akan membuat kita bahagia. Hadirin yang dirahmati Allah, itu adalah maksud dari konsep minimalis yang saya maksudkan. Bahwa kita ini hidup minimalis sebenarnya untuk mencapai sesuatu yang maksimal. Kalau Anda ingin mendapatkan kenikmatan saat makan yang maksimal, bukan mencicipi segala makanan yang ada di luar, akan tetapi rendahkan, minimalkan perasaan kenyang Anda, maka Anda akan mendapatkan perasaan kenyang atau nikmat yang maksimal. Hadirin yang dirahmati Allah, maka setelah kita mengetahui bahwa Ramadan mengajarkan kita zuhud yang nanti akan melahirkan qanaah, maka cara untuk zuhud yaitu satu, dengan merasa tidak membutuhkan banyak hal. Hadirin yang dirahmati Allah, seringkali manusia mengambil keputusan-keputusan besar yang justru menyusahkan dirinya, itu hanya dikarenakan dia merasa butuh hal tersebut. Dia merasa hal itu penting. Ketika seseorang merasa jabatan itu penting sekali, maka dia akan kejar jabatan itu apapun caranya. Maka ketika dia merasa bahwa seorang perempuan ini penting dan tidak bisa hidup tanpa dirinya, maka dia akan kejar perempuan ini, baik itu dengan cara yang baik ataupun cara yang buruk. Ketika seseorang merasa bahwa uang itu penting atau yang terpenting di dunia ini, maka ia akan kejar uang itu dengan cara apapun. Oleh karena itu, dalam upaya untuk mengembalikan manusia ke jalan yang benar adalah menyedikitkan keinginan. Itulah yang diajarkan Ramadan tahun-tahun ini, tahun-tahun dulu, dan tahun-tahun setelahnya. Oleh karena itu, sukses tidaknya kita di bulan suci Ramadan bisa diukur, mampukah kita untuk mengendalikan keinginan kita. Karena sebenarnya di bulan suci Ramadan kita dihalangi, kita diharamkan untuk memakan hal-hal yang halal. Memakan makanan yang halal dilarang di siang hari, memakan minuman yang halal diharamkan di siang hari. Kemudian berkumpul dengan istri ataupun suami yang sah, itu menjadi haram di siang hari dan halal di malam hari. Ini adalah upaya untuk apa? Untuk supaya kita lebih tangguh, lebih tahan, lebih sustain. Ketika kita mampu untuk mengendalikan diri untuk tidak melakukan hal yang halal di bulan Ramadan, mudah-mudahan kelak nanti setelah Ramadan kita akan lebih mudah untuk menahan diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan konsep minimalis. Jika Anda lihat di sana ada misalnya buku Minimalis Parenting. Sebenarnya tujuannya bukan minimal, akan tetapi bagaimana mendapatkan tujuan maksimal dengan upaya seminimal mungkin. Itulah yang disebut dengan konsep minimalis. Maka kita di bulan suci Ramadan ini mengurangi makan, mengurangi aktivitas, mengurangi memasukkan sesuatu di dalam lambung, maka itu sebenarnya untuk memperoleh manfaat yang maksimal. Bagaimana mungkin Ustadz, apabila kita bulan suci Ramadan, katanya Nabi kita akan menjadi sehat. Sumu tasihu. Mana kebenaran hadis ini? Hadirin yang dirahmati Allah, kita sekarang seperti orang yang sedang meminum obat. Maka kadang kesembuhan akan dirasakan setelah dosisnya sudah selesai dijalankan. Oleh karena itu, apabila kita merasa lapar, kita merasa berat di bulan Ramadan ini, ridholah, ikhlaskan. Karena sekarang kita sedang mengalami detoksifikasi, sehingga kita mampu untuk terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan kita rasakan kelak setelah bulan Ramadan selesai. Oleh karena itu, marilah kita tata niat kita, tata kesabaran kita. Benar bahwasanya kita hidup minimalis, benar bahwasanya kita tidak melakukan banyak hal, tapi yakinlah ini dalam rangka untuk mencapai ketakwaan
maksimal. Jika Anda orang-orang yang mencari ketakwaan sebagaimana digambarkan oleh Al-Qur'an, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, maka ujung yang dicari puasa itu bukan sekedar kurus, bukan sekedar diet, bukan sekedar gula darahnya normal, bukan sekedar hidupnya menjadi lebih tertata, sholatnya menjadi lebih tertata, tapi adalah ketakwaan. Itulah yang kita inginkan sebagai puncak dari sesuatu yang kita harapkan di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati Allah, kita bisa melihat kesuksesan kita kelak setelah bulan Ramadan adalah meninggalkan hal-hal yang tidak urgen untuk mencari hal-hal yang urgen, meninggalkan hal-hal yang tidak penting, kita minimalkan untuk mencapai hal-hal yang penting supaya kita maksimalkan. Kenapa? Karena hidup kita ini sebenarnya mirip permainan ular tangga. Sayang sekali hidup kita di dunia ini sering sekali melihat tangga yang naik terlihat seperti ular, dan kita melihat ular kelihatannya seperti tangga. Oleh karena itu, menjernihkan hati, mengikhlaskan niat, itu adalah bonus yang bisa kita dapatkan di bulan suci Ramadan. Aqulu qawli hadza, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur rahim.